Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di video ini berisi tentang proyek-proyek saya selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang untuk keperluan requirement pendaftaran internship di Imperial Health Tech sebagai IoT Engineer. So before we start, let me introduce myself. My name is Bagus Adewa. Dan untuk saat ini saya adalah mahasiswa semester 6 di Politeknik Negeri Semarang. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek-proyek saya. Langsung saja untuk yang pertama. Untuk proyek yang pertama saya akan mengenalkan yaitu aplikasi chat dengan menggunakan MQTT Real Time System dengan menggunakan microcontroller ESP32. Nah, pada dasarnya sistem ini sama seperti Telegram atau WhatsApp, tetapi saya menggunakan microcontroller ESP32 atau IoT. Nah, saya membangun sistem ini dengan menggunakan yang pastinya ESP32 ini Wemos Solid. Kemudian saya program kodenya menggunakan bahasa MicroPython di IDE Tony. Nah, untuk penerimaan chat yang real time, saya menggunakan protokol jaringan MQTT broker agar pesan diterima secara real time. Kenapa saya menggunakan MQTT broker? Karena itu sangat cocok untuk project dengan menggunakan microcontroller khususnya ESP32 ini. Nah, kenapa saya membuat project ini? Karena saya ingin mengetahui caranya network global listener bekerja, yaitu dan akhirnya saya berhasil dengan menggunakan sistem publisher dan subscriber, di mana subscriber sendiri harus subscribe room yang sama dengan publisher, dan publisher akan bisa mengirimkan data ke subscriber yang sudah meng-subscribe roomnya yang sama dengan publisher ini. Nah, untuk tantangannya sendiri saya dalam membuat aplikasi real time chat ini yaitu pada hardware-nya sendiri. Jadi hardware ini sendiri tentunya cukup terbatas. Jadi saya mengoptimalisasi pada transmisi datanya, dan akhirnya saya bisa menstabilkan real time ini agar pesan diterima dengan cepat dan secara real pada subscriber dan publisher. Sekian untuk project yang pertama. Yang selanjutnya, jadi lanjut saja ke project yang kedua, yaitu untuk project yang kedua saya akan menjelaskan tentang IoT Security Patrol Tracking System. Jadi pada dasarnya sistem IoT ini yaitu berbentuk kotak dengan disertai push button. Kemudian untuk komponen di dalamnya yaitu saya menggunakan modul Neo 6M yaitu sensor GPS. Kemudian saya menggunakan microcontroller ESP32 yang pastinya Wemos Lolin. Kemudian saya merancangnya dengan menggunakan bahasa MicroPython. Kemudian untuk selain saya menggunakan sensor GPS, saya juga menggunakan buzzer untuk sebagai penanda berhasilnya push button itu terpencet atau tidak. Jadi kenapa saya membuat project ini, yaitu dikarenakan untuk menghindari kecurangan dalam menggunakan absensi patrol security. Jika menggunakan software biasa, yang ditakutkan adalah bisa dicurangi dengan menggunakan fake GPS. Nah, kenapa saya membuat proyek ini? Karena untuk mencegah kecurangan dalam absensi patrol security, karena dalam alat ini
yaitu menggunakan sensor GPS, yaitu langsung dari satelit, yang dimana untuk sistemnya sendiri kita mengambil koordinat dari tempat tersebut atau area checkpoint tersebut, dan nantinya ketika security patroli dan memencet tombol tersebut, nantinya data tersebut akan dikirimkan melalui REST API dan dihubungkan ke dalam dashboard yang kita buat dalam project ini. Namun sayangnya saya tidak bisa melihatkan alatnya untuk saat ini, tetapi sebagai gantinya saya akan menyertai video dalam pengaplikasian dari alat yang saya buat bersama tim saya. Jadi untuk alat kali ini digunakan untuk satpam tracker. Jadi di sini alatnya ada ESP32, ada GPS Neo 6M, ada buzzer, ada LED, dan juga ada push button yang digunakan untuk memencet. Jadi untuk bagian admin sendiri di sini kita akan diperlihatkan dashboard terlebih dahulu untuk bagian awal. Kemudian ada kelola satpam yang digunakan untuk mengelola data satpam, yaitu melihat online atau offline-nya. Kemudian di sini ada riwayat patroli yang digunakan untuk memantau patroli satpam. Nah, untuk proyek yang selanjutnya di sini saya akan mengenalkan robot mobil 2WD saya. Di sini saya memodifikasi robot mobil ini menjadi 4 tipe. Nah, untuk tipe yang pertama adalah tipe line follower. Yaitu di sini saya menggunakan 2 sensor sensor garis. Di sini sensor ini digunakan untuk mendeteksi warna hitam atau warna putih. Nah, untuk mekanismenya sendiri, jika kedua sensor ini mendeteksi warna putih, maka mobil ini akan berjalan lurus mengikuti garis. Kemudian jika misalnya salah satu sensor ini mendeteksi warna hitam, misal kita ambil contoh sensor kiri mendeteksi warna hitam, maka mobil ini akan berbelok ke kiri sampai sensor di kiri mendeteksi warna putih, sampai keduanya mendeteksi warna putih, lalu mobil ini akan berjalan sesuai garis di arenanya. Nah, pada line follower ini saya menggunakan sistem PID, yaitu proporsional integral derivatif, di mana sistem itu yaitu digunakan untuk menstabilkan mobil ini agar mobil ini tuh tidak berkelok-kelok saat mengikuti garis pada arena tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu tipe yang kedua, yaitu tipe wall follower. Di sini saya menggunakan 3 sensor ultrasonik, yaitu pada bagian depan, bagian kiri, dan bagian kanan. Nah, untuk wall follower ini sistemnya yaitu mendeteksi obstacle yang ada di depannya dan bisa mencari jalur dengan jarak obstacle yang disesuaikan. Tipe yang ketiga yaitu gabungan dari sensor IR dengan sensor ultrasonik. Nah, untuk tipe yang terakhir yaitu menggunakan remote dari handphone, yaitu untuk sistemnya sendiri saya membuat UI di dalam handphone. Kemudian pada ESP yang terhubung pada robot mobil ini memancarkan WiFi, dan handphone tersebut harus menyambungkan pada WiFi yang dipancarkan oleh ESP dan bisa masuk ke UI untuk penggerak mobil ini. Nah, untuk sistemnya sendiri saya menggunakan FreeRTOS, yaitu sistem bawaan dari ESP32. Cukup sekian dari penjelasan proyek-proyek saya selama menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Sebenarnya terdapat banyak proyek kecilan yang saya bikin untuk latihan, tetapi proyek-proyek sebelumnya yang saya jelaskan adalah proyek-proyek yang bermakna untuk saya. Semoga dengan adanya video ini dapat menunjang saya dalam mendaftar internship di Imperial Tech sebagai IoT engineer. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.